Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini renungan kita adalah renungan yang ke-55 saudara. Mari kita belajar sedikit lagi mengenai bagaimana untuk kita bisa mempunyai kehidupan yang berarti. Saudara, saya memberikan topik hari ini bahwa kita akan bisa mempunyai kehidupan yang berarti. Salah satunya adalah kalau kita tidak membatasi Tuhan. Saudara, mari kita lihat dari sekali lagi kehidupan orang Israel. Nah, saudara, kehidupan orang Israel itu adalah suatu contoh yang bagus sekali yang dapat kita pelajari. Karena ditulis juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa semuanya itu kejadian perjalanan orang Israel itu dituliskan semuanya oleh Tuhan untuk menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita bisa belajar daripada kegagalan mereka, daripada disobedient mereka, kita bisa belajar banyak dari kehidupan mereka. Nah, saudara, salah satu hal yang kita melihat dari kehidupan orang Israel ini begini, saudara. Saya percaya kalau orang Israel itu ditanya, apakah kalian percaya Tuhan itu maha kuasa? Pasti jawabannya, of course Tuhan maha kuasa. Mereka bisa jawab, Tuhan itu pasti maha kuasa. Demikian juga kita. Kalau kita ditanya, apakah kamu percaya Tuhan itu maha kuasa? Kita bilang, percaya Tuhan maha kuasa. Apakah kamu percaya Tuhan itu baik? Percaya Tuhan itu baik. Ya. Apakah kamu percaya bahwa God is love? Percaya God is love. Pasti sudah, jawabannya begitu. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah yang kita katakan dengan mulut kita itu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita? Saudara, mari kita lihat dan kita akan belajar mulut kita dan hati kita itu sama atau tidak. Saudara, di dalam Mazmur 78 ayat 19 sampai 20, kalau saudara mau catat, Mazmur 78 ayat 19 sampai 20. Ini yang orang Israel katakan. Orang Israel itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu. Tetapi di dalam Mazmur 78 ayat 19 sampai 20, dia berkata begini, orang Israel berkata begini, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Nah, dari sini ya, kita lihat orang Israel itu masih belum bisa melihat kehebatan Tuhan. Mulut mereka pasti berkata bahwa mereka percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Mengapa? Mereka sudah melihat bukti-buktinya. Pada waktu mereka menghadapi Laut Merah, saudara, mereka bisa menyeberangi Laut Merah di atas tanah yang kering karena Tuhan membelah Laut Merah itu. Di dalam perjalanan mereka, saudara, tiang awan dan tiang api selalu ada di atas kepala mereka. Pada waktu siang, Tuhan menyediakan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Pada waktu malam, Tuhan menyediakan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Saudara, miracle atau keajaiban itu terjadi every second di dalam hidup mereka. Sebab itu pasti mereka percaya Tuhan maha kuasa, kan? Siapa yang bisa menyediakan tiang awan dan tiang api yang menudungi jutaan orang, saudara? Yes, orang Israel keluar itu 600.000, saya tahu. Tetapi dengan istrinya, dengan anak-anaknya itu lebih dari 1 juta, saudara. Siapa yang bisa menciptakan awan, tiang awan dan tiang api untuk menaungi jutaan orang, saudara? Kalau bukan kemahakuasaan Tuhan, ya. Tapi walaupun mereka sudah mengalami itu, mereka kehausan, Tuhan sediakan air, mereka lihat itu air memancar dari batu, dan dia katakan itu. Tapi mereka masih mempertanyakan Tuhan. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Saudara, apa susahnya buat Tuhan menyediakan hidangan di padang gurun? Saudara, kalau dia bisa menyediakan umbrella yang begitu besar, kalau Tuhan bisa membelah Laut Merah, saudara, kuasa yang seperti apa lagi yang kita harus pertanyakan? Dan dia berkata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?
Memang katanya ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Saudara, ini saudara, mari kita tanyakan pada hati kita masing-masing. Ya, apakah kita juga kadang-kadang seperti orang Israel yang membatasi Tuhan? Kita percaya Tuhan Maha Kuasa, percaya. Tetapi pada saat kita menghadapi suatu persoalan yang besar dalam hidup kita, pada saat kita menghadapi suatu penyakit yang luar biasa, dapatkah kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan? Kepada kesanggupan Tuhan? Sampai di mana iman kita untuk berdiri, percaya kepada kebesaran Tuhan? Biarlah kita belajar, jangan seperti orang Israel yang hanya dengan mulut mereka mengakui kebesaran Tuhan, tetapi tidak dengan hati mereka. Ditulis di dalam Yesaya yang kemudian di-repeat oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, sekali lagi, the reason mengapa mereka cuma yang mereka ajarkan hanya perintah manusia, mengapa? Karena mereka tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan sendiri. Saudara, inilah kita harus hati-hati. Mereka hanya menghormati Tuhan dengan bibirnya, tidak dengan hati mereka. Dengan hati mereka, mereka membatasi Tuhan. Why? Karena yang mereka dengar, pengajaran manusia itu membatasi Tuhan. Itulah sebabnya mereka membatasi Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara lihat di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-41. Mazmur 78 ayat yang ke-41, saudara. Saya mau bacakan di dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesianya kata-katanya tidak sama seperti yang bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Dan limited the Holy One of Israel. Membatasi the Holy One of Israel. Jadi, sedangkan bahasa Indonesia berkata, berulang-ulang mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Menyakiti hati. Tetapi, di dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Jadi mereka membatasi Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa kuasa Tuhan itu unlimited, nggak percaya. Sampai mereka mempertanyakan, oke, air bisa keluar, tapi makanan bisa nggak Tuhan kasih makanan? Dan saudara, kalau saudara baca di dalam Mazmur 78 itu terusannya, Tuhan marah sekali. Tuhan kemudian membuat awan, turunkan mana, dan kemudian Dia mengirimkan angin dan burung puyuh datang. Berjuta-juta burung puyuh sehingga mereka semua bisa makan roti, mereka bisa makan daging, saudara. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan tidak bisa di limit. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan kita yang limitless, yang tidak mungkin bisa dibatasi, maka kita akan bisa mengalami hal-hal yang besar dari berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara, kita juga sudah banyak mendengar pengajaran-pengajaran juga yang mengatakan bahwa sekarang Tuhan sudah tidak menyembuhkan lagi, Tuhan sekarang sudah tidak melakukan miracle lagi. Itu cuma terjadi di dalam Kisah Para Rasul, stop sampai di situ, nggak ada lagi. Dan saudara, mengapa kita mengambil kesimpulan begitu, membatasi Tuhan, sedangkan Tuhannya sama? Tuhannya sama. Saudara semua tahu ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia sama. Kalau hati Tuhan pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini ingin menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepada Dia, maka demikian juga hatinya masih sama. Tuhan ingin menyembuhkan semua orang yang sakit. Jadi hatinya masih sama. Tuhan melakukan miracle bermacam, Tuhan juga masih melakukan miracle, saudara.
Yang penting kita ada mengenal Dia, dekat dengan Dia, kenali Tuhan, sehingga kita tahu jalan-jalannya. Kita mengetahui apa yang Tuhan ingin kerjakan. Kita mengetahui bagaimana hati Tuhan. Kita harus mengetahui semuanya itu. Sebab itu kenali Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara, kita harus tahu, yes, Tuhan Yesus ada duduk di sebelah kanan Bapa sekarang, tetapi Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan saudara harus tahu siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Roh Kudus, Yesus dan Allah Bapa itu sama kuasanya, sama. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Alkitab, saudara, yang lebih banyak menunjukkan kuasanya adalah Roh Kudus. Saudara lihat, Roh Kuduslah yang membuat langit dan bumi terjadi semuanya. Roh Kuduslah yang Roh Kuduslah yang menaungi orang Israel dalam tiang awan dan tiang api. Itu Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang melakukan banyak miracle. Roh Kuduslah yang masuk ke dalam Yesus, yang mengurapi Yesus sehingga Yesus melakukan keajaiban-keajaiban selama di dunia ini. Dan saudara, Roh Kuduslah yang omnipresent. Dia bersama dengan saudara, bersama dengan saya pada saat ini. Dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia mau melakukan hal-hal yang besar bersama dengan kita, melalui kita. Tetapi jangan batasi Tuhan, saudara. Janganlah kita membatasi Tuhan. Nah, kalau hidup kita tidak membatasi Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi manusia yang berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mempunyai Tuhan. Yang Tuhannya bukan Tuhan kita. Dia berbeda dengan kita. Sehingga melalui kehidupan kita yang dipimpin oleh Tuhan, yang melakukan hal-hal yang besar, yang mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, mengalami blessing yang luar biasa, membuat orang dunia akan bertanya, siapa sih yang kau turuti? Apa sih yang kau punya yang kami tidak punya? Dan itu yang membuat banyak orang ingin datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita jangan membatasi Tuhan. Kalau kita tidak membatasi Tuhan, saudara, maka Tuhan dapat melakukan dengan bebas segala hal-hal besar di dalam hidup kita untuk keuntungan kita dan juga untuk banyak orang. Kita bisa menjadi saluran blessing buat banyak orang kalau kita tidak membatasi Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berarti. Kalau ada ayat-ayat yang saudara mau catat, Mazmur 78 ayat 19 dan 20, Matius 15 ayat 8 dan 9, Mazmur 78 ayat yang ke-41, dan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Sampai ketemu hari Senin.